Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas ReZero If Pride, salah satu dari 7 cerita ciri khas anime ini. Sebelum tonton video, klik subscribe, like, dan komen, biar Sobat Anime dapat update terbaru dari anime kesukaan kamu. Sebagai permulaan, ReZero If Pride atau ReZero Jika Dosa Kebanggaan mengambil kejadian ketika episode kedua, di mana Subaru berakhir di tangan Elsa Granheart, si pemburu usus. Dalam cerita ini, Subaru sudah mati lebih dari 80 kali, dan seluruh hasil dari kematian ini, dia tidak mampu melindungi perempuan yang ia kenal bernama Satella. Subaru sudah mencoba berbagai hal melawan Elsa dengan banyak taktik, tapi karena Subaru hanyalah petarung pemula, tidak heran dia berakhir mati lebih dari 50 kali dengan isi perut terurai. Kembali ke save point-nya. Mencoba taktik baru, Subaru kini masuk ke gang kosong membawa kayu berujung runcing. Di sana, dia dihadang 3 perampok kota bernama Tom, Dick, dan Larry. Tom berpenampilan besar dengan rambut dikepang. Dick dengan rambut putih dan berbadan kurus. Larry dengan tubuh kecil dan mata seram. Perampok itu mengintimidasi Subaru. Cepat, serahkan barang berhargamu jika kau ingin selamat. Subaru tanpa basa-basi menusuk kayu ke tenggorokan Tom yang berbadan besar. Tak lama, tangan kiri Subaru menggenggam kepala Dick dan menghantamkannya ke dinding hingga terdengar suara retak. Larry yang kaget melihat 2 temannya terkapar, tidak sanggup bergerak dan kaki Subaru langsung menendang Larry seketika. Tidak berhenti di situ, Subaru memastikan 3 perampok itu sudah benar-benar tewas dengan cara menginjak tenggorokan mereka sampai remuk. Rasakan, itulah akibatnya lebih dari 20 kali kalian menghalangi jalanku. Subaru mengambil pisau yang dimiliki Dick dan membawa mayat mereka bertiga ke ujung lorong. Selesai membereskan 3 perampok itu, Subaru segera berlari ke kerumunan. Di sana, masyarakat terkejut ada tombak es menyerang. Lihat hal itu, Subaru berkata, "Syukurlah aku belum terlambat." Di dalam sebuah gang, terdapat seorang wanita dikepung oleh prajurit kota. Prajurit kota mendapat berita dari masyarakat baik bahwa buronan pemburu usus berada di sekitar kota. Pembuat berita itu tak lain adalah Subaru. Dia berada di atas gedung melihat hasil taktik baru yang dia rencanakan. Namun, hasilnya mengecewakan. Semua prajurit kota dibabat habis oleh Elsa. Tak lama, datang Reinhardt van Astrea. Elsa merasa tersanjung, si pedang suci berniat melawannya. Elsa menendang prajurit yang sekarat ke arah Reinhardt. Reinhardt menerima pedang dari prajurit itu dan meminta Elsa untuk menyerah. Elsa berkata, "Ara, baik hati sekali kau menyuruhku menyerah setelah melihat apa yang telah aku lakukan kepada teman-temanmu." Reinhardt sebenarnya juga tidak berharap Elsa menyerah. Selebihnya aku lebih berharap kau tetap berjuang. Singkat cerita, pertarungan terjadi. Kerusakan akibat pertarungan itu tidak terhindarkan. Tidak lama, Reinhardt kehilangan jejak Elsa. Ternyata, Elsa yang terluka parah dibawa Subaru dan menjauhi kerumunan. Subaru berpikir menghabisi Elsa, namun mengingat 80 kematian yang telah dia lalui, dia tahu walaupun dia menyerang Elsa yang sedang sekarat, dia tetap tidak punya peluang menang melawan Elsa. Karena sekalipun terluka, Elsa memiliki teknik bertarung yang luar biasa. Maka itu, Subaru membantu Elsa melarikan diri dari kejaran prajurit kota. Dengan uang yang dimiliki Elsa, Subaru membayar masyarakat memberi informasi palsu agar prajurit kota tidak dapat menemukan keberadaan Elsa. Menolong Elsa, Subaru bertujuan membuat Elsa berhutang budi dan mencari informasi siapa Elsa. Elsa meminta Subaru membawanya ke arah selatan kota. Di sana, menunggu adik Elsa yaitu Meili. Bertemu adik Elsa, Subaru mendapat bayaran cara menghubungi Elsa. Pergi ke gudang tempat kakek Rom dan Feld berada. Sekarang, Subaru melihat di gudang terlihat keadaan membeku. Subaru bertanya ke masyarakat sekitar apa yang terjadi.
Dan info yang Subaru dapat, terlihat sosok yang memiliki ciri-ciri seperti penyihir datang ke gudang tersebut. Lalu, Veld dan Rom dibawa oleh penjaga kota. Mendengar Satella, Veld, dan Rom selamat, Subaru merasa tenang dan berpikir seharusnya dia bertanya apa tujuan Elsa menyerang Satella. Namun, setelah berpikir 2 kali, dia mengurungkan niat untuk bertanya, dikarenakan takut akan reaksi Elsa mendengar pertanyaannya. Setelah melihat gudang, 2 orang hitam menghampiri Subaru dan menjemputnya. 2 bulan setelah kejadian itu, dan berubah. Kini Subaru berada di sebuah ruangan, mendapat info tentang pemilihan pewaris tahta kerajaan Lugunica. Dia akhirnya mengetahui nama asli Satella yang sebenarnya, yaitu Emilia. Tak lama, terdengar seseorang mengetuk pintu dan berkata, "Uskup Agung Kebanggaan yang dikasihi." Pria yang memanggil itu yaitu Betelgeuse. Ternyata, sekarang Subaru sudah menjabat sebagai Uskup Agung Kebanggaan. Dia bergabung bersama Sekte Pemuja Sihir dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang dunia, serta bertujuan membunuh semua organisasi penyihir dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan Emilia dalam seleksi pewaris tahta kerajaan. Sedikit percakapan antara Subaru dan Betelgeuse. Betelgeuse yang melihat poster pemilihan tahta kerajaan berkata, "Sudah waktunya kita menguji wadah itu." Yang dimaksud wadah oleh Betelgeuse adalah Emilia. Subaru bertanya, apa yang akan terjadi pada Emilia? Jika dia cocok sebagai wadah, dia akan mati, tapi mati terhormat, kata Betelgeuse. Sebelum terjadinya percakapan ini, Subaru sudah mengetahui tujuan Betelgeuse dan sudah menyiapkan rencana untuk mengakhiri kehidupan Betelgeuse. Tiba-tiba, Subaru menikam jantung Betelgeuse. Betelgeuse yang sekarat berkata, "Pengkhianat." Dan Betelgeuse mencoba mengambil alih tubuh Subaru. Sayangnya, dalam 2 bulan ini, Subaru sudah mempelajari kelemahan dan cara membunuh seluruh uskup agung pendosa. Kekuatan untuk mengambil tubuh milik Betelgeuse hanya akan berguna untuk tubuh spiritualis yang tidak memiliki kontrak roh. Oleh sebab itu, Subaru sudah mengantisipasi dengan membuat kontrak dengan roh merah samar yang disebut roh minor. Sekarat karena kehilangan banyak darah, Betelgeuse akhirnya mati seketika. Bagi kalian yang sudah menonton anime ReZero, tentunya sudah tahu bahwa membunuh Betelgeuse tidak cukup hanya dengan membunuh tubuh aslinya. Ternyata, sebelum menikam Betelgeuse, Subaru sudah membayar Elsa dan adiknya Meili untuk membantu menghabisi anak buah kepercayaan Betelgeuse. Setelah selesai dengan Betelgeuse, Subaru keluar dari goa dan bertemu adik Elsa, yaitu Meili. Bocah itu menaiki hewan hitam dan berkepala singa. Sedikit percakapan Subaru dan Meili. "Aku terkejut, kamu mengkhianatinya. Aku pikir kalian teman." Subaru menjawab, "Kalau pada saat terakhirnya dia tidak berusaha membunuhku, kupikir kami teman." Meili, "Kalau begitu kita teman." Subaru menjawab dengan tidak semangat, "Ya, kita teman, Meili." Meili tersenyum dan berkata, "Kalau kuhitung Petra dan teman-temannya di desa, aku memiliki banyak teman. Walaupun pada akhirnya mereka semua aku bunuh sih." Setelah pembunuhan Betelgeuse, Subaru sekarang sedang berusaha mencuci otak seorang pria bertelinga kucing yang dikenal memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa. Dia mendapatkan pria kucing itu setelah menjarah hasil perang antara pertarungan faksi Cruz Karsten yang melawan Paus Putih. Peperangan antara Cruz Karsten dan Paus Putih menyebabkan Cruz dilupakan dunia dan membuat si pria kucing menjadi gila. Berhasil mencuci otak pria kucing itu, Subaru sekarang memanggilnya dengan nama Blue. Yang menjadi misteri, biarpun dunia melupakan Cruz Karsten, namun hanya Subaru yang tetap memiliki ingatan tentang Cruz. Berhasil mendapat pion baru, yaitu pria kucing,
dan berhasil membunuh uskup kemalasan yaitu Betelgeuse, Subaru bekerja sama dengan Roswell L. Mathers untuk membuat propaganda kematian uskup kemalasan adalah prestasi Emilia. Tujuan kerjasama ini yaitu membuat Emilia menjadi pemenang pewaris tahta kerajaan. Roswell bertugas sebagai penyiar prestasi Emilia di depan publik, dan Subaru bertugas di belakang layar. Sekarang adegan bercerita tentang mansion yang terbakar, dengan pintu dan jendela yang sudah disegel oleh papan kayu. Ternyata, kejadian ini adalah rencana Subaru untuk membunuh Uskup Agung Keserakahan, yaitu Regulus Corneas. Regulus Corneas adalah uskup agung yang keji. Dia pernah menghancurkan satu kota dan membuat harem jahat dengan cara menyimpan wanita di mansionnya, menyebut mereka dengan sebutan angka. Dan bila mereka tidak menaatinya, mereka akan dibunuh. Regulus bersikap tenang walaupun dia melihat mansion yang dia huni terbakar dan memanggil istri-istrinya dengan sebutan angka 99, 114, 123. Tidak mendengar jawaban, Regulus menghampiri mereka dan terlihat istri-istrinya sudah terbakar mati. Berdiri menyusuri lorong mencari jalan keluar, Regulus tertendang dan dipotong lengan kirinya secara tiba-tiba. Mendapat serangan kejutan, Regulus Corneas tidak dapat menghindari serangan. Pelaku penyerang Regulus tidak lain wanita berpakaian hitam dengan senjata khasnya yaitu kukuri. Regulus merasa terkejut, sudah lama dia tidak merasa terluka. Elsa melanjutkan serangan, menendang Regulus ke arah kaca. Regulus terpental dengan serpihan kaca dan papan kayu. Setelah itu, dia terlempar keluar dari mansionnya. Terjatuh, Regulus melihat Subaru di luar. Melihat ekspresi yang dibuat Subaru, Regulus tahu bahwa Subaru adalah otak di balik penyerangannya. Sesaat sebelum penyerangan, istri-istri Regulus yang berada di mansion bertemu dengan Subaru dan menawarkan rencana membunuh Regulus. Cara itu disebut anti jantung. Kelakuan Regulus yang menyimpan banyak istri itu bertujuan menjadikan mereka sebagai target penampung jantung Regulus. Sehingga bila Subaru berniat membunuh Regulus, dia harus membunuh seluruh target wadah penampung jantung Regulus. Berhasil membunuh seluruh target wadah jantung Regulus, Subaru melanjutkan serangan terhadap Uskup Agung Dosa Keserakahan ini. Elsa melompat keluar dari mansion dan memotong-motong anggota tubuh Regulus. Regulus memaki Elsa dan Subaru. Elsa merespon makian Regulus dengan cara menusuk dada Regulus dan melemparkannya ke tumpukan api mansion. Regulus berakhir mati perlahan di dalam api. Adegan berpindah, terlihat seorang kesatria sekarat jatuh merangkak kesakitan. Pria itu adalah Julius Yuclius. Dia sekarat dan mati setelah diracuni oleh Subaru. Tujuan Subaru membunuh Julius yaitu untuk melemahkan peserta pesaing pewaris tahta kerajaan Lugunica. Setelah membunuh Julius Yuclius, adegan berlanjut dengan ibu kota Lugunica yang terbakar total. Pelaku utama di balik kebakaran ibu kota Lugunica adalah Subaru. Subaru berencana membunuh Reinhard van Astrea. Sudah mengalami banyak kematian dan mengorbankan seluruh pionnya, yaitu Elsa, Meili, Otto, Roswell, serta Blue. Kalau di animenya, Blue itu bernama Felix. Subaru selalu berakhir kalah dan dibunuh oleh Reinhard. Dalam kehidupan kali ini, Subaru menggunakan cara berbeda membunuh Reinhard, yaitu dengan membunuh sosok pahlawan yang dimiliki Reinhard, dengan cara menyalahkan Reinhard yang tidak bisa mencegah penyerangan ibu kota. Dalam keadaan kota terbakar, Subaru melihat Meili bersimbah darah dan sudah dalam keadaan meninggal. Tak lama, Reinhard datang menyusul Subaru. Subaru menceritakan niatnya membakar ibu kota dengan tujuan menjatuhkan sosok pahlawan yang dimiliki Reinhard. Mendengar kata-kata Subaru, Reinhard terkejut dan memutuskan membunuh Subaru, si uskup agung kebanggaan. Sesaat sebelum Reinhard membunuh Subaru, Elsa datang menyelamatkannya dan meminta Subaru melarikan diri.
Subaru berlari menjauh dari Reinhardt yang sedang fokus bertarung melawan Elsa. Akibat pertarungan ini, Elsa akhirnya mati di tangan Reinhardt. Setelah menjauh dari Reinhardt, Subaru dibawa oleh hewan hitam berkepala singa yang membawa Subaru di punggungnya. Tiba-tiba, serangan tombak es menyerang hewan hitam itu. Terdengar suara, "Berhenti di sana, penjahat!" Melihat sosok yang menghentikannya, Subaru terkejut. Lihat orang yang memanggilnya ternyata adalah Emilia. Subaru berkata, "Aku bersyukur, kau baik-baik saja, Emilia." Emilia heran mengapa pria itu bisa mengenal namanya. Muncul kucing abu-abu berkata, "Dia, jangan dengarkan dia. Dia adalah penjahat yang membakar ibu kota." Subaru berkata, "Oh, Pak ya." Pak menghiraukan kata-kata Subaru dan berkata, "Bagaimana caramu menebus dosa yang telah kau lakukan, penjahat?" Subaru menjawab, "Aku tidak akan lari. Lakukan sesukamu." Subaru melanjutkan kata-katanya, "Akulah yang membakar ibu kota. Karena hanya ini satu-satunya cara menjadikanmu penguasa." Emilia mendengar kata-kata Subaru, menangis dan menutup telinganya. Subaru tetap melanjutkan kata-katanya, "Kehancuran di mana-mana. Satu-satunya yang bisa membunuh pelaku utama bukan Reinhardt atau naga. Kaulah yang akan membunuhnya dan menjadi pahlawan, sehingga dengan status pahlawan yang kau miliki, kau bisa memenangkan seleksi pewaris tahta kerajaan." Emilia semakin meraung dan tangisannya semakin keras. Subaru berkata, "Kau tidak perlu mengerti. Tujuanku hanyalah agar kau dapat mengabulkan keinginanmu setelah kau menjadi penguasa negeri ini. Ingat, Emilia, namaku adalah Natsuki Subaru, Uskup Agung Dosa Kebanggaan." Tombak es menghujam dada Subaru. Emilia berlari ke samping Subaru, bertanya, alasan Subaru melakukan semua itu untuknya. Subaru menjawab, "Karena aku mencintaimu, Emilia." Nah, sekian akhir dari ReZero If Pride. Bagi sobat anime yang mau request, bisa komen di bagian komentar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak subscribe maka tak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.